Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusti Ulfadianti, NIM 200341128. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang instrumentasi kebencanaan pada angin topan dan petir. Angin adalah salah satu elemen yang ada di bumi dan memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Namun, angin juga dapat bersifat menghancurkan apabila kecepatan angin sangatlah kencang, seperti bencana angin topan. Oleh karena itu, manusia membuat alat yang dapat mengukur kecepatan angin, sehingga angin tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk aktivitasnya, atau sebagai pendeteksi untuk antisipasi secara dini apabila angin kencang datang. Anemometer diperkenalkan pertama kali oleh seorang ilmuwan dari Italia yang bernama Leon Battista Alberti di tahun 1450. Anemometer memiliki bentuk mangkok kecil yang diletakkan di bagian baling-baling anemometer, dan anemometer dipasangkan pada tempat terbuka. Baling-baling pada anemometer akan berputar saat terkena tiupan angin, dan dari jumlah putaran baling-baling tersebut, maka kecepatan angin akan direkam oleh anemometer. Fungsi utama dari anemometer adalah untuk mengukur dan merekam kecepatan angin. Fungsi lain dari anemometer adalah untuk mengukur arah angin dan dapat memperkirakan cuaca. Secara umum, anemometer memiliki dua jenis, yaitu velocity anemometer dan pressure anemometer, ditambah dengan jenis baru yaitu ultrasonic anemometer. Cara kerja atau penggunaan anemometer berbeda-beda, tergantung dari jenis anemometer yang digunakan. Hal terpenting yang perlu diketahui saat menggunakan anemometer yaitu posisikan anemometer dalam kondisi vertikal. Anemometer dapat dipegang atau diletakkan pada benda apapun yang membuat anemometer dapat tegak secara vertikal. Dengan cara ini, pengukuran menggunakan anemometer dapat dilakukan secara tepat. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, sebaiknya letakkan anemometer pada bidang tetap berupa penyangga. Hal ini bertujuan agar anemometer dalam keadaan stabil untuk mengukur kecepatan angin. Di saat bersamaan, secara otomatis kecepatan angin akan muncul pada speedometer yang terdapat di anemometer. Jenis yang pertama, velocity anemometer. Velocity anemometer mengukur kecepatan angin dengan cara mengukur kecepatan dan volume pergerakan angin yang melewati baling-baling anemometer. Jenis anemometer ini banyak digunakan karena kemudahan pemasangan dan ukurannya yang tidak terlalu besar. Sedangkan pressure anemometer mengukur kecepatan angin dengan cara mengukur tekanan angin dengan menggunakan tabung kaca berbentuk huruf U. Cara kerja dari anemometer jenis ini adalah membandingkan tekanan udara di dalam tabung gelas yang salah satu ujungnya tertutup dengan tekanan udara di luar tabung. Kemudian, kecepatan angin dihitung melalui perbandingan tersebut. Selanjutnya, ultrasonic anemometer. Anemometer ultrasonik mengukur kecepatan angin dengan cara mendeteksi perbedaan waktu yang dibutuhkan gelombang ultrasonik untuk bergerak di setiap arah antara pasangan transducer yang disebabkan oleh pergerakan udara. Metode ini memungkinkan pengukuran yang akurat bahkan pada kecepatan angin rendah, karena tidak ada kelembaban mekanis yang harus dihitung. Selanjutnya yaitu petir. Untuk memprediksi petir dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan alat pendeteksi petir yaitu lightning detector genggam. Detektor petir atau biasa disebut dengan lightning detector adalah alat yang dipakai untuk mendeteksi area yang berpotensi terjadinya petir. Untuk masalah variasi alat tergantung dari kebutuhan user. Apakah user tersebut seorang profesional waiter, masyarakat biasa, atau bahkan pelaku industri penerbangan. Alat ini sangat populer di antara para golfer, camper, penegak hukum, dan orang yang sedang melakukan kegiatan di outdoor. Lightning detector genggam mendeteksi dengan cara mendetek potensi elektromagnetik yang diproduksi oleh petir. Dengan mengukur kadar electromagnetic field pulse
unit bisa mendeteksi seberapa jauh sambaran petir telah terjadi. Di saat mendeteksi beberapa sambaran petir, detektor genggam ini bahkan bisa mengkalkulasi dan mengukur arah pola dari gerakan petir yang akan terjadi dan membanding posisi user dengan unit berbeda. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.